Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek akhir fisika umum kami, yaitu tentang ayunan Newton. Yang mana di sini kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama, Najmi Nur Aini dengan NIM 2203586. Yang kedua, saya Najwa Sabila dengan NIM 22035.026. dan yang terakhir yaitu saya sendiri dengan NIM 22035028. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan praktikum pada ayunan Newton ini yaitu terdapat 3 buah. Yaitu yang pertama yaitu mengamati peristiwa tumbukan pada ayunan Newton. Yang kedua, menyelidiki hubungan antara jumlah bunyi pada peristiwa tumbukan dengan kecepatan awal pada sistem ayunan Newton. Dan yang terakhir yaitu menentukan koefisien restitusi dari bola pendulum. Untuk selanjutnya yaitu bagian alat dan bahan serta landasan teori akan dijelaskan oleh rekan kami Najwa. Kepada Najwa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan terlebih dahulu. Adapun alat yang digunakan yaitu yang pertama mistar, yang kedua busur. Bahan yang digunakan yaitu yang pertama satu set peralatan ayunan Newton dengan 5 buah bola pendulum identik, dan yang kedua lilitan mainan atau wax jika diperlukan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori pada praktikum ini. Ayunan Newton adalah fenomena fisika yang terjadi ketika benda digantung pada tali atau kawat dan diayunkan. Ayunan Newton merupakan salah satu contoh dari gerakan harmonik sederhana, di mana periode ayunan Newton tergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi bumi. Knight, tahun 2017. Tumbukan adalah interaksi antara dua atau lebih benda yang saling bertabrakan secara fisik. Sedangkan impuls adalah jumlah gaya yang diberikan pada benda selama waktu tertentu. Pada tumbukan, impuls dapat digunakan untuk mengukur besaran perubahan momentum yang terjadi pada benda-benda yang bertabrakan. Momentum adalah kuantitas fisika yang didefinisikan sebagai massa benda dikali dengan kecepatannya. Perubahan momentum pada suatu benda selama tumbukan dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan massa atau M dikali perubahan kecepatan atau V. Terway dan kawan-kawan tahun 2013. Tumbukan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Merupakan tumbukan di mana kedua benda yang bertabrakan berhenti setelah bertumbukan dan momentum tetap. Yang kedua, tumbukan tidak lenting. Merupakan tumbukan di mana kedua benda yang bertabrakan bergerak terpisah setelah bertumbukan. Dan yang terakhir, tumbukan lenting sebagian. Merupakan tumbukan di mana kedua benda yang bertabrakan bergerak setelah bertumbukan, tetapi dengan kecepatan yang rendah daripada sebelum bertumbukan. Giran, tahun 2015. Hukum kekekalan energi dan momentum merupakan prinsip-prinsip dasar dalam fisika yang berlaku pada berbagai fenomena, termasuk pada fenomena tumbukan. Yang pertama, hukum kekekalan energi pada tumbukan. Hukum kekekalan energi pada tumbukan menyatakan bahwa energi total sebelum dan sesudah tumbukan haruslah sama, di mana energi kinetik awal ditambah energi potensial awal sama dengan kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Atau M1 dikali V1 ditambah M1 dikali G kali H1 ditambah M2 dikali V2 ditambah M2 dikali G2 dikali H2 sama dengan M1 dikali V1 ditambah M1 dikali G dikali H1 ditambah M2 dikali V2 ditambah M2 dikali G dikali H2. Dua, hukum kekekalan momentum pada tumbukan. Hukum kekekalan momentum pada tumbukan menyatakan bahwa momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan haruslah sama. Rumus matematis untuk hukum kekekalan momentum pada tumbukan adalah jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir, atau dapat dirumuskan secara matematis menjadi M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Giancoli, tahun 2014. Hubungan impuls dan momentum adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang diawali benda, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal, di mana I sama dengan P kuadrat dikurang P1 sama dengan delta P, F dikali delta P
F dikali delta T sama dengan delta P, F sama dengan delta P dibagi dengan delta T, yang artinya gaya atau F yang diberikan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum atau delta P benda per satuan waktu atau delta T. Adapun macam-macam tumbukan di antara lainnya yaitu yang pertama tumbukan elastis sempurna, yaitu tumbukan yang tidak mengalami perubahan energi. Nilai koefisien restitusi atau E-nya ialah 1. Yang kedua, tumbukan elastis sebagian, yaitu tumbukan yang tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, sebab ada sebagian energi yang diubah dalam bentuk lain, misalnya panas, di mana nilai koefisien restitusinya adalah E besar dari 0 kecil dari 1. Yang terakhir, tumbukan tidak elastis, yaitu tumbukan yang tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, dan kedua benda setelah tumbukan melekat dan bergerak bersama-sama, di mana nilai koefisien restitusinya atau E-nya ialah 0. Mikrajudin tahun 2016. Baiklah, untuk selanjutnya tabel data dan pengolahan serta pembahasan akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan kami Najmi. Kepada Najmi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan yang pertama itu tabel data. Pada tumbukan tunggal, H0 yang kami ketahui itu 1,5 cm atau setara dengan 1,5 kali 10 pangkat 2 meter. Tabel data pertama yaitu untuk satu bola yang diangkat bisa dilihat pada PPT yang sudah terlampirkan. Untuk data dua bola yang diangkat juga bisa dilihat pada data yang sudah dilampirkan. Data untuk 3 bola yang diangkat juga sudah ada pada tabel yang dilampirkan pada PPT, serta tumbukan berulang, H0 yang kami dapatkan sama seperti data tumbukan tunggal. Dan bisa dilihat juga tabel datanya yang sudah kami lampirkan. Selanjutnya, pengolahan datanya, saya akan menjelaskan salah satu dari sekian data yang kami dapatkan. Untuk tumbukan tunggal, tabel 1 untuk satu bola yang diangkat, diketahui H1-nya 2 kali 10 pangkat min 2, H0-nya 1,5 kali 10 pangkat min 2, S-aksennya 4,3 kali 10 pangkat min 2, S-nya 4,5 kali 10 pangkat min 2 dengan satuan yang sama yaitu meter. V0-nya yaitu digunakan rumusnya akar 2 kali G dikali H1 dikurang H0 sama dengan akar 2 kali 9,8 dikali 2 kali 10 pangkat min 2 dikurang 1,5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2,2 dikali 9,8 dikali 0,5 kali 10 pangkat min 2 dan didapatkan hasilnya akar 0,098 dan dari akar itu didapatkan hasilnya 0,31 meter per sekon. Untuk EU-nya yang kami dengan menggunakan rumus akar S aksen per S, masukkan angka yang kita dapatkan tadi, yaitu jadinya akar 4,3 kali 10 pangkat min 2 dibagi 4,5 kali 10 pangkat min 2, dan didapatkan hasilnya akar 0,96, dan dikeluarkan dari akar hasilnya 0,98. Persentase KSR yang kami dapatkan yaitu menggunakan rumus EH dikurangi EU per EH dikali 100%, yaitu mutlaknya mendapatkan 1 kurang 0,98 dibagi 1 dikali 100%, hasilnya mutlak 0,02 dikali 100% dan dapat hasilnya 2%. Setelah kita melakukan 10 data itu kita olah, nanti akan menghasilkan rata-rata V0 dan rata-rata E-nya. Rata-rata V0 untuk data 1 bola yang diangkat yaitu 0,409 meter per sekon. Untuk E rata-ratanya yaitu 0,97. Untuk data dua bola yang diangkat sama seperti tadi kita mengerjakannya bisa dilihat pada PPT yang sudah terlampirkan. Dan untuk F0-nya akan didapatkan 0,482 untuk rata-rata F0-nya. Dan rata E-nya yaitu 0,968. Untuk data 3 tabel yang bolanya diangkat, itu pengerjaannya sama juga seperti bola 1, bola 2 yang diangkat. Dan nanti kita juga akan mendapatkan rata-rata F0-nya yaitu 0,48 dan rata-rata E-nya 0,959. Pengolahan data untuk tumbukan berulang bisa dilihat di layar, itu pada
data 1, H1 yang kami dapatkan itu 2,3 kali 10 pangkat min 2, H0-nya 1,5 kali 10 pangkat min 2. V0-nya sama dengan rumus yang tadi, kita menggunakan akar 2 kali G kali H1 dikurang H0, sama dengan akar 2 kali 9,8 dikali 2,3 dikali 10 pangkat min 2 dikurang 1,5 dikali 10 pangkat min 2. Sama dengan akar 2 kali 9,8 dikali 0,8 dikali 10 pangkat min 2. Sama dengan akar 0,16 sama dengan 0,4 meter per sekon. Untuk Fn-nya, kita menggunakan rumus F0 sama dengan F0 1 tambah E per 2 pangkat 4 pangkat N. Fn-nya sama dengan F0 1 tambah E bagi 2 pangkat 4N. F0 yang kita dapatkan tadi adalah 0,4, jadi 0,4 ditambah 1 ditambah 1 dibagi 2 pangkat 4 kali 30. Sama dengan 0,4 dikali 1 pangkat 120 sama dengan 0,4. Selanjutnya kita mencari log F0, yaitu dengan rumus log F0 sama dengan log Fn-1 dikurang 4N log 1 tambah E bagi 2. Sama dengan, kita dapatinnya min 0,4 sama dengan min 0,4 dikurang 4 kali 30 log 1 tambah 1 bagi 2. Min 0,4 sama dengan min 0,4 dikurang 120 log 1. Min 0,4 sama dengan min 0,4 dikurang 120 dikali 0. Min 0,4 sama dengan min 0,4 dikurang 0 sama min 0,4 sama dengan min 0,4. Untuk pembahasan pada praktikum ayunan Newton, praktikum kali ini bertujuan untuk mengamati peristiwa tumbukan pada ayunan Newton. Menyelidiki hubungan antara jumlah bunyi pada peristiwa tumbukan dengan kecepatan awal sistem ayunan Newton dan menentukan koefisien restitusi dari bola pendulum. Kami menggunakan satu set peralatan ayunan Newton. Data yang diperoleh yaitu H0 1,5 cm atau 1,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Pada tabel 1, untuk data satu bola yang diangkat dilakukan 10 kali percobaan. Dengan data satunya yaitu S1 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 2 meter. S5 aksennya sama dengan 4,3 kali 10 pangkat min 2 meter. H1-nya 2 kali 10 kali min 2 meter. Dengan sudut yang kami gunakan 35 derajat. Untuk data-data selanjutnya bisa dilihat pada PPT yang sudah tersajikan. Setelah semua itu dilakukan, kami mendapatkan rata-rata F0-nya yaitu 0,409 meter per sekon dan rata-rata E-nya 0,97. Pada tabel 2, untuk data dua bola yang diangkat dilakukan 10 kali percobaan juga dengan data satunya yaitu S1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter, S5 aksennya sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 2 meter, H1-nya sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 2 meter dengan sudut yang kami gunakan 35 derajat. Untuk data-data selanjutnya bisa dilihat pada layar PPT ini. Setelah semua data-data itu kami olah, didapatkan rata-rata F0-nya 0,482 meter per sekon dan E rata-ratanya 0,968. Untuk tabel 3, untuk data 3 bola yang diangkat dilakukan 10 kali percobaan juga. Dengan data satunya, S1 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 2 meter, S5 aksennya sama dengan 4,2 kali 10 pangkat min 2 meter, H1-nya sama dengan 2,3 kali 10 pangkat min 2 meter, dengan sudut yang digunakan 35 derajat. Untuk data-data selanjutnya bisa dilihat pada PPT. Setelah mengolah semua data keseluruhan, kami mendapatkan rata-rata F0-nya yaitu 0,48 meter per sekon dan rata-rata E-nya 0,959. Tabel ketiga yaitu untuk data tumbukan berulang yang dilakukan 10 kali percobaan juga. Dengan data pertamanya yaitu H1 sama dengan 2,3 kali 10 pangkat min 2 meter, F0-nya sama dengan 0,4 meter per sekon, log F0-nya sama dengan min 0,4, jumlah bunyi tiknya itu dilakukan 3 kali percobaan, yaitu didapatkan 30, 36, dan 44. Dengan sudut yang digunakan 40 derajat. Setelah didapatkan itu, didapatkanlah rata-rata jumlah bunyi tiknya, yaitu 36,7, Fn tiknya 0,4, dan log Fn tiknya min 0,4, serta gradiennya 0.
dapat dilihat pada PPT untuk keseluruhan datanya yang kami dapatkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana pada ayunan Newton ini terdapat 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, peristiwa tumbukan pada ayunan Newton terjadi saat kita mengangkat bola pada ujung ayunan dengan ketinggian H1 dan membentuk S1 dengan sudut θ. Kemudian melepas bola yang diangkat tadi dan terjadilah tumbukan dengan 4 bola lainnya, di mana bola kelima juga akan mempunyai sebesar S aksen dan membentuk sudut θ serta juga mempunyai ketinggian H. Yang kedua yaitu hubungan antara jumlah bunyi pada peristiwa tumbukan dengan kecepatan awal pada sistem ayunan Newton adalah semakin cepat kecepatan awal bola pada sistem ayunan Newton, maka semakin banyak pola jumlah bunyi tik yang dihasilkan. Besar kecepatan awal bola pada ayunan Newton tergantung pada tinggi bola yang diangkat pertama kali. Semakin tinggi bola yang diangkat dan semakin besar pula kecepatan awal bola dan bunyi yang dihasilkan akan semakin banyak. Dan yang terakhir yaitu koefisien restitusi bola pendulum pada tumbukan tentang lenting sempurna adalah sama dengan 1, sedangkan pada tumbukan lenting sebagian memiliki koefisien restitusi yaitu E besar 0 dan E kecil dari 1. Dan pada tumbukan tidak lenting sama sekali memiliki nilai koefisien restitusi sama dengan 0 atau bisa disebut juga dengan E sama dengan 0. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini saja presentasi proyek akhir fisika kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.